Pada saat aku lulus SMA dan aku menabung mengumpulkan dana untuk kuliah, aku sempat pacaran sama cowok 3 tahun lamanya. Long story short, dia kasar sama aku, dia tukang pukul, dia tukang tendang, tukang gampar, tukang tonjok. Bahkan aku pernah ditusuk lebih ke dilempar dari kejauhan dan udah kena ke lengan. Akhirnya aku memutuskan untuk pindah ke Jogja. Buat temen-temen aku yang nonton ini atau seangkatan aku ya, kalau kalian udah pernah ngerasain pacaran di sekolah atau di kelas gitu, mungkin kalian pasti ngerasa sekolah ini tuh milik kita berdua. Iya bener kan, kayak sekolah dunia milik kita berdua. Kayak karena waktu itu aku ngeliat temen aku, karena kita sekolahnya pakai sepeda angin, maksudnya sepeda kayuh ya, jadi karena nggak boleh bawa motor ya. Teman-teman aku tuh pada kayak yang punya pacar tuh pada tunggu-tungguan di depan gang rumah mereka masing-masing, kayak berangkat ke sekolahnya bareng, terus sepedaan berjejer gitu bareng, terus nanti pulang sekolahnya juga tunggu-tungguan di parkiran bareng. Itu buat aku lucu karena aku tidak mengalami seperti itu, aku cuma melihat. Nah, kira-kira kita dulu waktu zaman sekolah itu pasti punya satu tempat yang kita jadikan base camp, bener gak? Dimana satu ruangan di sekolah yang bisa kita buat ketemuan, nongkrong, istirahat, jam istirahat. Ketika kayak lonceng udah dibunyikan atau bel istirahat itu udah mulai bunyi, kita harus nyamperin itu tempat base camp. Nah, kira-kira kalian ada nggak? Jadi ini temanya tuh back to school ya, makanya kita bahasnya soal sekolah dan percintaan di sekolahan. Kalau aku dulu base campnya ada di 3 tempat, di perpustakaan, terus di ruang jurnalis. Pokoknya jadi dulu di sekolah kayak ada satu ruangan untuk anak-anak yang ikut ekstrakurikuler jurnalis. Jadi selain di perpustakaan, di ruang jurnalis, satu lagi itu di mana ya? Kalau aku dulu kantin nggak terlalu. Apa di ruang kesenian ya? Nggak juga. Tapi beberapa kali. Tapi yang paling sering itu ruang jurnalis sama perpustakaan. Bukan di UKS, karena di ruang jurnalis ini kita juga bisa tidur. Nah, kalau kalian di mana kayak base camp kalian zaman sekolah? Tapi kalau cowok-cowok sih mungkin kebanyakan di kamar mandi kali ya. Terus kita inget nggak kayak kita flashback ya, kita tarik ke belakang masa-masa kita waktu sekolah pas momen kita mau pulang sekolah nih. Gimana sih caranya biar kalian yang pacaran atau yang punya pacar di sekolah itu kalian gak ketahuan sama teman-teman kalian atau guru, biar pulangnya tetap bareng? Gimana coba caranya? Kalau aku dulu, karena aku gak pernah pacaran di sekolah, gak pernah punya pacar zaman sekolah, jadi kepikiran kayak misal nanti kalau kita pacaran, nanti pulangnya aku bisa kok pulang sendiri, kamu pulang sendiri, tapi nanti di tengah jalan nanti kamu ikutin aku pulang dari belakang. Tapi ya karena aku nggak pernah pacaran di sekolah, jadi nggak relate, asli nggak relate. Ini apa puncak drama? Oke. Sebenarnya gini, aku juga nggak banyak bahas ini ke sosial media, kehidupan pribadiku masa lalu ya. Jadi pas masa-masa sekolah itu mungkin bagi sebagian orang atau sebagian besar orang tuh menganggap masa-masa yang paling indah adalah masa-masa sekolah. Tapi buat aku enggak. Karena itu dulu zaman-zamannya aku kena bullying yang amat sangat membuat mentalku kayak nggak sehat gitu. Dan ketika aku wisuda atau ketika aku lulus sekolah, itu hal yang paling membahagiakan buat aku. Dalam hati aku selalu bilang kayak syukurlah aku udah nggak akan ketemu sama mereka lagi. Itu relate, itu beneran.
aku nggak pernah ketemu sama teman SMP ku kecuali tetanggaku yang dulu juga sekolah dari TK bareng. Tapi kalau untuk pure temen SMP itu bahkan reunian aja aku hanya ikut 2 kali. Jadi emang bener-bener aku bukan menghindar, lebih ke kayak sudah tidak ingin bersosialisasi lagi dengan mereka karena entah kenapa walaupun aku memaafkan perilaku bullying mereka kepadaku pada saat itu, untuk ketemu lagi dengan mereka dan bertatap muka, ngobrol basa-basi, live update atau kayak sekedar lucu-lucuan dan mengingat mereka udah pernah ngebully aku dan membuat mentalku agak berantakan pada saat itu menurut aku bukan satu hal yang bagus untuk diriku sendiri untuk ketemu lagi sama mereka. Tapi mungkin dari kalian pasti berpikiran kayak itu kan masa lalu, itu kan zaman kalian kecil, belum dewasa. Iya memang, tapi itulah pada saat ini yang terjadi sama aku dan kayak udah cukup, nggak akan lagi ketemu sama mereka, nggak akan mau lagi ketemu sama mereka. Bahkan mereka ketika menikah pun aku tetap diundang untuk datang, tapi ada beberapa yang memang aku niat datang karena berteman baik, tapi ada beberapa yang aku hanya menitip menitip hadiah pernikahan saja gitu, tanpa harus menghadirkan fisikku di tengah kehidupan mereka. Itu buat aku pilihan ya. Jadi aku memilih untuk tidak hadir di tengah-tengah teman-temanku yang dulu pernah ngebully aku gitu. Karena juga sebenarnya gini guys, ini bukan perihal percintaan lagi ya, ini juga perihal pertemanan, dimana aku tuh ketika sekolah itu berbanding 180 derajat dengan aku yang kalian lihat sekarang. Jadi ketika teman-temanku melihat si Sky, itu mereka sudah memutuskan untuk aku gak kenal lagi sama nih anak, karena ini tuh bukan dia bukan Siska yang kita kenal, dia tuh beda. Dia sekarang berani vulgar, dia sekarang berani menampilkan auratnya, dia sekarang berani memperlihatkan lekuk tubuhnya. Sedangkan Siska yang dulu mereka kenal itu yang charming, yang kutu buku, yang alim, yang gak banyak ngomong tapi banyak gerak, banyak bertindak. Jadi mungkin mereka juga menghindar atau kayak lebih baik ya udah masing-masing aja. Tapi dulu juga aku pernah punya sahabat gitu ya waktu di sekolah yang gak lebih dari 5 orang. Ya pada saat itu sih memang kita kayak nangis-nangisan ya, karena kita sayang banget sama teman kita ini. Kita bisa menceritakan semua hal tanpa perlu ditutupin, dan kita juga udah berjanji pertemanan bahwasanya mereka nggak akan bocor, mereka nggak akan mengecewakan kita. Tapi ada kok momen dimana kita sakit hati, ada kok momen dimana kita ngerasa dikhianati oleh teman kita sendiri, banyak. Kalau untuk pengkhianatan terhadap teman kita sendiri juga aku tidak pernah menyalahkan mereka. Aku lebih ke cross check dan koreksi diri, kenapa teman-teman aku bisa berbuat dan bertindak seperti itu. Apakah dari treatku yang salah atau dari sikapku berteman sama mereka selama ini yang salah? Kita nggak boleh selalu berpikir bahwasanya orang yang tidak sesuai dengan mau kita itu dia salah. Tapi coba kita ubah, kayak mungkin kita yang terlalu ingin atau mungkin kita yang terlalu memaksakan kehendak kita sehingga mereka nggak nyaman atau sehingga mereka nggak suka. Jadi mereka mulai bertindak atau berperilaku tapi yang menyakiti kita gitu. Jadi ya daripada kita sama-sama sakit hati, mending lebih baik cut off. Dan sebenarnya kalau untuk cut off, kita itu nggak apa-apa loh cut off orang yang menurut kita mengecewakan, yang menurut kita sudah tidak sejalan lagi atau sudah tidak bisa diajak komunikasi lagi dengan baik, ya itu hak kita untuk nge-cut off orang. Mau kita udah temenan 5 tahun, 7 tahun, itu nggak apa-apa.
Sama kayak rasanya putus cinta, kalau udah 3 tahun 5 tahun ya pasti sakit setiap hari ketemu, tapi tiba-tiba harus putus ya kan. Sama di dunia pertemanan juga, kita dewasa ini ingin memilih hidup yang nyaman, tenang, jauh dari drama dan jauh dari orang-orang yang membuat kita sakit atau toksik. Jadi saranku untuk ketenangan hidup kalian, gak apa-apa kalian cut off orang, it's fine. Tapi di sisi lain kadang orangnya udah gak ada nih, udah pergi, tapi pas kita balik ke rumah ada tuh ya pasti benda-benda kenangan atau benda-benda peninggalan, baik itu dari mantan pacar atau mungkin dari sahabat atau mungkin mantan temen, mantan sahabat, itu pasti ada. Kalau buat aku pribadi, aku gak akan pernah menyembunyikan atau gak akan ngebuang atau gak akan ngejual iya pernah. Karena maksud aku kayak hadiah-hadiah seperti itu kan juga mereka waktu itu pada saat momen itu mereka mengeluarkan uang atau membeli barang itu untuk kita itu tulus, dan mereka juga berkorban waktu mungkin mencari hadiahnya, kemudian mungkin mereka pada saat itu sedang menabung, kemudian menyisihkan tabungannya untuk membelikan kita hadiah. Dan ketika kita udah berantem tapi nggak berteman atau nggak pacaran lagi terus kita buang, itu mungkin satu hal yang menurut aku kurang bijak buat aku pribadi. Menurut keyakinanku itu kurang bijak, tapi nggak apa-apa buat kalian yang memang mau pergi jauh kenangannya, dibuang juga nggak apa-apa. Tapi kalau aku pikirnya nilai ekonomisnya, selama kita bisa jual barang-barang peninggalan atau kenang-kenangan dari sahabat atau dari mantan pacar, mantan suami, mantan istri, kenapa nggak kita jadikan itu sumber daya uang baru? Oke, jual aja. Toh laku atau enggaknya kan tergantung pasar ya kan. Setelah aku dari tadi ngebahas masa sekolah dari SMP, SMA, kemudian tiba waktunya aku mau bercerita soal kuliah, dimana aku beberapa tahun yang lalu ngambil kuliah di salah satu universitas swasta ada di Jogja. Aku ngambil mata kuliah psikologi atau jurusan psikologi, aku ngambil fakultas psikologi karena gak tahu kenapa aku hanya suka ketika mendengar cerita orang. Aku tertarik untuk mempelajari kepribadian orang, makanya kenapa aku ambil kuliahnya di psikologi. Aku inget banget pada saat itu aku udah gap year, jadi setelah aku lulus SMA, aku mencari pekerjaan kesana kesini, mengumpulkan dana atau uang, menabung untuk lanjut kuliah, which is aku gap year-nya 3 tahun, 3 tahun. Terus aku mulai masuk kuliah pas sebelum COVID, beberapa bulan sebelum COVID, dan aku ngambil fakultas psikologi. Tapi bukan itu yang ingin aku ceritakan sama kalian. Aku inget banget momen dimana aku harus keluar dari kuliah dan berhenti. Karena pada momen itu aku di penjara. Dan mau gak mau aku harus antara dua pilihan, aku harus cuti atau aku harus resign. Kasarannya drop out. Tapi kalau drop out mungkin kampus yang mengeluarkan. Namun kenyataannya pada saat itu kampus berbaik hati menawarkan kenapa gak cuti aja dulu gitu. Cuma yang aku ingat adalah cuti hanya untuk 2 semester, sedangkan aku belum tahu nih nanti hukuman penjaraku berapa tahun gitu kan. Jadi aku memutuskan untuk daripada kepikiran dan tetap bayar per bulannya, mending atau bayar biaya cutinya, jadi mending aku resign. Pada saat itu aku ingat kayaknya udah semester 5, jadi sebenarnya kurang tinggal 3 semester atau tinggal dikit lagi lah aku udah bisa lulus. Terus aku mau nanya dong sama kalian,
ada nggak sih kira-kira satu momen di mana kalian bener-bener stuck atau berhenti, nggak mau makan atau nggak mau keluar kamar, terus kayak ngebanting barang atau coba untuk self harm? Pasti ada. Kalau kalian berkenan, mungkin kalian bisa tulis di kolom komen atau kirim ke DM aku biar aku bisa bacain kisah-kisah kalian nanti di cerita sebelum tidurku. Terus ketika kamu mendapati titik yang merasa kamu itu stuck dan udah gak ada jalan keluar atau mentok, kira-kira apa yang kamu lakukan untuk keluar dari situ? Apakah kamu ngerasa sakit hati pada saat itu? Kayak aku waktu itu, aku mikir ketika habis, aku skip ceritanya. Pada saat aku lulus SMA dan aku menabung, mengumpulkan dana untuk kuliah, aku sempat pacaran sama cowok 3 tahun lamanya. Long story short, dia kasar sama aku, dia tukang pukul, dia tukang tendang, tukang gampar, tukang tonjok. Bahkan aku pernah ditusuk, bukan ditusuk, lebih ke dilempar pisau dari kejauhan dan udah kena ke lengan. Akhirnya aku memutuskan untuk pindah ke Jogja. Dan akhirnya kenapa memutuskan untuk kuliah? Karena aku mau mendistrak pikiran aku agar pikiran aku tuh tidak selalu memikirkan tentang dia. Biar aku tidak selalu memikirkan tentang rasa sakit hatiku yang selama ini disebabkan oleh dia gitu. Jadi aku mau mengupgrade diri dan aku mau membuka pikiranku untuk kita fokus ke knowledge atau ke education, ke pendidikan, dan itu berhasil sebenarnya. Sebelum pada akhirnya ya aku harus resign dari kuliah tadi. Dan lucunya semasa kita galau itu pasti ada momen dimana kayak ketika kita denger lagu yang biasanya kita pernah dengar atau kita sering dengar sama mantan kita, pas udah putus atau pas udah gak barengan sama dia lagi, tiba-tiba lagu ini muncul, wah itu kita pasti ada trauma sama satu lagu, pasti itu ada ya kan. Gak usah lagu deh, mungkin makanan. Kadang kita emang favoritnya makan pecel lele misal, selalu makan pecel lele berdua sama mantan, tapi pas udah putus akhirnya kita membenci makanan itu. Ya kita membenci pecel lele. Dan itu mungkin adalah proses atau cara kita masing-masing untuk mencoba untuk move on. Gak jauh beda kok. Mungkin di relationship masih pacaran atau mungkin perceraian, mungkin ada kok orang yang masih galau. Dan itu normal, it's okay. Jangan lupa juga nanti kalau misalnya kalian ada cerita atau kisah pengalaman kalian yang susah move on atau gagal move on, atau mungkin kalian mau nanya tips move on, kalian bisa DM atau tulis saja di kolom komentar. Nanti next cerita sebelum tidur aku akan bacain dan aku akan kasih solusi berdasarkan pengalaman aku. Tapi emang move on itu nggak cepet ya, jadi itu selalu butuh proses. Terus Gen Z, kita lagi-lagi ngomongin Gen Z, seolah-olah kita juga tidak pernah melakukan hal yang sekonyol Gen Z lakukan pada masa ini. Atau mungkin coba kita tarik garis mundur, apakah kita pernah merasakan patah hati yang sampai ngebuat kita kehilangan minat atau hobi yang biasanya kita lakukan, tapi karena kita patah hati jadi kita
sudah mulai mengurangi bahkan tidak melakukannya lagi? Atau mungkin pernah nggak sih kalian kecewa atau patah hati sama orang yang kalian suka, yang pada saat itu mungkin masih satu sekolah atau masih satu kampus universitas gitu? Karena kalian patah hati, tiba-tiba kalian minta ke orang tua kalian untuk mau pindah sekolah, atau kalian memutuskan untuk ya udah pindah kampus atau pindah fakultas. Mungkin ya, who knows. Sebenarnya kejadian seperti itu pasti banyak banget dialamin sama teman-teman kita di luar sana. Atau kalian beranggapan kalian yang tadinya ingin membangun masa depan bersama-sama dengan pasanganmu yang mengecewakan ini, tapi ketika kamu patah hati dan kecewa, kamu merasa gak semangat lagi untuk menempuh karir atau pendidikanmu hanya karena beranggapan untuk apa mengejar masa depan yang lebih baik kalau masa depannya aja gak sama kamu atau bukan kamu orangnya. Sakit sih. Selain kalian udah mulai kehilangan minat untuk melakukan sesuatu hal yang sebenarnya kalian suka hanya karena patah hati, kasih tahu aku dong, hal menggelitik apa yang kalian pernah lakukan karena kalian hanya patah hati, putus cinta, kecewa, dikhianati. Nah, kira-kira kalau misal kalian bisa balik di era itu atau di momen itu, tulis di kolom komentar satu kalimat yang ingin kalian sampaikan ke pasangan kamu atau ke orang yang udah mengkhianati kamu pada saat itu. Nah, karena kebetulan cerita sebelum tidur ini khusus untuk menampung cerita-cerita kalian, karena aku juga tertarik, pasti banyak banget cerita-cerita dari kalian yang mungkin relate sama aku, atau mungkin bisa dijadikan sebagai bahan pelajaran agar aku mungkin atau orang-orang lain di luar sana tidak mengalami kejadian yang serupa. Jadi buat kalian yang mau curhat bareng aku atau curhat ke aku secara langsung, nanti aku bakal buka Discord dan kalian bisa curhat secara real time sama aku dan kita bakal live atau mungkin kita bakal bisa tayangin di YouTube aku. Jadi buat kalian yang lagi lelah, lagi ngerasa hilang arah, atau lagi ngerasa gak punya siapa-siapa tapi pengen didengar, cuma pengen dikuatin, aku tetap sama kalian. Kalian bisa gabung di Discord aku nantinya dan aku bakal dengerin kalian mau curhat apapun. Ya, semoga kita bisa ketemu di Discord dan kalian mau untuk berbagi cerita dan pengalaman hidup kalian. So, see you there.